Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai pendidikan dan mobilitas sosial, yang dimana ada 3 poin pembahasan yang kami bahas. Yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, jenis-jenis mobilitas sosial, dan pembahasan yang ketiga mengenai hubungan pendidikan dengan mobilitas sosial. Nah, terkhusus saya sendiri akan menyampaikan materi tentang pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Mobilitas sosial ini mengacu pada perubahan dalam posisi sosial individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup pergerakan individu atau kelompok dari satu kelas sosial, kelompok sosial, atau status sosial yang lainnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mobilitas sosial ini meliputi pendidikan, keterampilan, pekerjaan, latar belakang keluarga, ekonomi, dan peluang yang tersedia dalam masyarakat. Mobilitas sosial ini dapat memiliki dampak besar pada kesetaraan sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat dan menjadi bagian penting dari analisis sosial dan ekonomi. Itu materi singkat yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Jadi kita memasuki jenis-jenis mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Coba bayangkan kamu berada di bagian tengah sebuah garis vertikal. Nah, ketika kamu berada di posisi itu, kamu punya kesempatan buat naik ke atas atau turun ke bawah. Begitu juga dengan mobilitas vertikal yang dibedakan menjadi mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Maksudnya, perpindahan status sosial yang terjadi bisa menjadi lebih tinggi atau naik, maupun lebih rendah ataupun turun. Makanya mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Dalam mobilitas horizontal, perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Contohnya, seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit Bandung diharuskan pindah tugas ke rumah sakit Jakarta. Pada kasus itu, dokter tersebut mengalami mobilitas horizontal, yaitu perpindahan tempat kerja tetapi tidak mengubah status sosial sebagai dokter. Penghasilannya tidak berubah dan jabatannya sebagai seorang dokter juga tidak berubah. Jenis-jenis mobilitas sosial. Tentang mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang dialami seseorang dengan melibatkan perbedaan generasi di dalamnya. Maksudnya kita perlu tahu contohnya generasi dalam kelompok yang punya kesamaan atau perbedaan umur. Contohnya seperti yang kita ketahui sekarang, generasi Z, yaitu orang-orang yang lahir di tahun 2000-an. Nah, mobilitas antar generasi ini melibatkan generasi-generasi yang berbeda. Misalnya, dahulu kakek dan nenek kita hanya bisa sekolah sampai tingkat SMA saja. Kemudian di generasi selanjutnya, yaitu ayah dan ibu kita, statusnya naik jadi bisa bersekolah ke jenjang sarjana. Nah, dari kasus ini ada perbedaan tingkat pendidikan yang terjadi di setiap antar generasi sebuah keluarga. Nah, mobilitas antar generasi ini bisa naik dan turun. Artinya tiap generasi dalam suatu kelompok bisa punya kedudukan yang semakin tinggi atau rendah di masyarakat. Kemudian jenis mobilitas sosial intragenerasi.
bagaimana jika perpindahan kedudukan sosial ini dialami oleh generasi yang sama? Nah, itulah yang dinamakan mobilitas sosial intragenerasi. Menurut definisinya, mobilitas sosial intragenerasi ini adalah perpindahan kedudukan sosial yang terjadi pada generasi yang sama. Nah, di sini saya contohkan, misalnya saat ini ada seorang anak duduk di kelas 7 SMP. Nah, tapi dia anak yang pintar sehingga dia bisa mengikuti program akselerasi di sekolahnya. Nah, saat kenaikan kelas, dia bisa langsung duduk di kelas 9. Dari sini kita bisa simpulkan dia sedang mengalami mobilitas intragenerasi karena mengalami perpindahan kedudukan sosial pada generasi yang sama, yaitu teman-temannya sekelas di kelas 7. Sekian pemaparan materi tentang jenis-jenis mobilitas sosial dari saya. Untuk melanjutkan pembahasan, yaitu yang ketiga, materi hubungan antara pendidikan dengan mobilitas sosial. Hubungan antara pendidikan dengan perubahan sosial dan mobilitas sosial pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang paling penting. Bahkan jenis pekerjaan kasar yang berpenghasilan baik pun sukar diperoleh, kecuali jika seorang mampu membaca petunjuk dan mengerjakan soal hitungan yang sederhana. Pada banyak dunia usaha dan perusahaan industri, bukan hanya terdapat satu, melainkan dua tangga mobilitas sekaligus. Yang pertama yaitu pada jabatan mandor, yang lainnya bermula dari kedudukan program pengembangan eksekutif, dan yang terakhir yaitu kedudukan pimpinan. Menaiki tangga mobilitas yang kedua, tanpa ijazah pendidikan tinggi adalah sesuatu hal yang sangat jarang terjadi. Jadi menurut Nasution bahwa pendidikan ini dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, maka makin besar harapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga terbuka kesempatan untuk meningkatkan ke golongan sosial yang lebih tinggi. Jadi pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Pada dasarnya, pendidikan itu hanyalah salah satu standar saja. Jadi dari tiga jenis pendidikan yang tersedia, yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Tampaknya dari dua jenis yang terakhir lebih bisa diandalkan. Pada pendidikan formal, dunia pekerjaan dan dunia status lebih mempercayai kepemilikan ijazah tanda lulus seseorang untuk naik jabatan dan juga naik status. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan, kemudian mereka lebih mempercayai kemampuan ataupun skill individu yang bersifat praktis daripada harus menghormati kepemilikan ijazah yang kadang tidak sesuai dengan kompetensi sang pemegang syarat tanda lulus itu. Jadi inilah yang akhirnya memberikan peluang bagi tumbuhnya pendidikan non-formal yang lebih bisa memberikan keterampilan pragmatis bagi kebutuhan dunia kerja yang tentunya berpengaruh pada pencapaian status seseorang. Mungkin itu saja paparan materi dari saya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan ribuan terima kasih pada yang telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada Allah. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.